teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini dari Offering A 2018, kelompok 1 Biodiversitas. Nah, kelompok kami mendapatkan materi tentang dasar-dasar taksonomi. Dan saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hakikat dari biosistematika, yang kedua, manfaat dari pengklasifikasian makhluk hidup, dan yang ketiga, tahapan-tahapan dari pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, penasaran? Yuk tonton terus video ini. Dasar-dasar taksonomi kelompok 1. Konten ada 5 subbab. Yang pertama yaitu hakikat biosistematika. Apa sih biosistematika itu? Biosistematika singkat arti yaitu pengkajian kekerabatan dan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, maksudnya apa? Maksudnya biosistematika atau yang disebut juga taksonomi percobaan merupakan disiplin ilmu dalam biologi yang digunakan untuk membentuk mekanisme dalam menata makhluk hidup. Nah, mekanisme ini dikembangkan karena banyaknya keberagaman makhluk hidup sehingga diperlukan penataan untuk melihat gambaran secara menyeluruh. Nah, penataannya itu makhluk hidup itu dengan biosistematik ini menghasilkan suatu penempatan dan klarifikasi makhluk hidup masing-masing. Nah, dari hasil penempatan ini akan didapatkan hubungan antara satu dan yang lain dan juga hierarkinya. Nah, selanjutnya manfaat dan tahapan pengklasifikasian makhluk hidup. Sebelum kita lanjut, apa sih klasifikasi itu? Nah, klasifikasi atau penggolongan adalah proses pengaturan dalam tingkat-tingkat kelasnya yang sesuai ideal. Nah, dengan cara menyatukan golongan yang sama dan memisahkan golongan-golongan yang berbeda. Nah, hasil dari proses ini disebut dengan sistem klasifikasi. Nah, selanjutnya manfaat pengklasifikasian makhluk hidup. Yang nomor 1, manusia dapat memanfaatkan karakter hubungan antar unit biosistematik. Jadi, jika manusia sudah mengetahui hubungan antar unit biosistematik yang tercermin dari susunan klasifikasi unit-unit yang bersangkutan, maka manusia itu akan memanfaatkan karakter itu. Bisa untuk menghasilkan bibit unggul dan lain sebagainya. Terus yang nomor 2 manfaatnya yaitu membuka pengembangan ilmu lainnya. Kita tahu bahwa klasifikasi suatu organisme itu kan tidak hanya kebutuhan dari ahli biologi saja, tapi juga kebutuhan semua orang dengan kepentingan masing-masing tentunya. Nah, hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya selain dari nama-nama juga hubungan kekerabatan, sehingga sangat berguna bagi ilmu-ilmu terapan lainnya yaitu ilmu hortikultura, pertanian, kehutanan, farmasi, khususnya farmakognosi, dan lain sebagainya. Nomor 3, memudahkan dalam berkomunikasi lisan maupun tertulis. Nah, maksudnya apa? Contohnya, si anak A ingin membicarakan tentang sayuran sawi kepada anak si B. Lah, kita bayangkan saja apabila sawi itu tidak ada namanya sawi, maka si A ini akan sulit untuk menyatakan pembicaraannya kepada anak si B dan sebaliknya si B ini juga akan sulit memahami apa yang sebenarnya diomongkan oleh si A. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Lalu selanjutnya nomor 4, berperan dalam usaha memperoleh bibit unggul. Nah, ini caranya itu misalnya dengan perkawinan silang atau hibridasi pada antar jenis maupun antar marga, sehingga diperoleh kombinasi gen yang baru dan lebih baik dari induknya. Contoh kecil, misalkan kita punya biji jagung bulat, besar, tidak manis, kita kawinkan dengan jagung yang bijinya bulat, kecil tapi manis. Nah, kita kawinkan sehingga akan mendapatkan anakan
yang lebih unggul daripada induknya. Bisa jadi anakannya nanti memiliki biji bulat besar dan manis, seperti itu. Nah, untuk nomor 5 selanjutnya, membantu pemberantasan hama dan penyakit dalam lapangan ilmu pertanian dan kehutanan. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui kelompok makhluk hidup mana yang perlu diberantas karena mengganggu makhluk hidup lainnya, baik sebagai pesaing ataupun parasit yang merugikan. Contoh kecilnya pada petani. Petani yang menanam padi pada saat padi berumur besar, hampir besar, petani-petani itu akan menyingkirkan rumput-rumput yang ada di sekitar padi. Karena apa? Karena rumput itu dinilai dapat menghambat pertumbuhan padi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian nomor 6, membantu mengindikator jenis tanah. Nah, selain mengindikator jenis tanah atau juga mengenal sifat dan ciri lingkungan suatu daerah. Dengan apa? Dengan pengenalan sifat dan berbagai ciri makhluk hidup. Misalnya, mengetahui jenis tumbuhan yang dapat berakumulasi beberapa unsur yang ada pada tanah di tempat tumbuhnya dalam konsentrasi yang lebih. Misalnya, jenis lumut tembaga. Nah, jika kita menemukan jenis lumut tembaga ini, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa tempat tersebut atau batuan tersebut itu mengandung tembaga karena lumut ini tumbuh di batuan yang mengandung tembaga. Nah, selanjutnya tahapan pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama ada identifikasi makhluk hidup. Yang kedua ada pengelompokan makhluk hidup. Dan yang ketiga ada pemberian nama. Yang pertama, identifikasi makhluk hidup. Apa sih identifikasi makhluk hidup itu? Identifikasi makhluk hidup artinya menentukan macam-macam persamaan pada makhluk hidup. Misalnya, menempatkan hewan yang hidup dalam satu habitat dimasukkan dalam satu kategori. Nah, yang diamati pada tahapan klasifikasi yaitu ada morfologi, anatomi, kromosom, tingkah laku, dan fisiologi pada makhluk hidup. Nah, pada tahapan ini kita membutuhkan alat-alat bantu. Contohnya seperti spesimen. Spesimen itu awetan hewan atau tumbuhan. Lalu ada gambar, ada kunci identifikasi atau kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi itu makhluk hidup yang sudah diketahui namanya. Nah, contoh dari identifikasi misalnya kita menemukan ada hewan sapi, kambing, dan kerbau. Nah, ketiga hewan ini dikategorikan sebagai hewan yang tinggal di darat. Lalu selanjutnya ada pengelompokan makhluk hidup. Nah, pada pengelompokan makhluk hidup ini didasarkan atas identifikasi makhluk hidup dalam suatu kelompok yang sama. Nah, pada makhluk hidup itu kan memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, yang memiliki ciri-ciri yang sama itu dikelompokkan dalam kelompok yang sama dalam bentuk tingkatan takson. Pada jenis pengelompokan ini, tingkat takson ini memiliki urutan tingkatan. Yang pertama ada genus. Genus ini terdiri dari 2 atau lebih spesies dengan ciri-ciri tertentu. Misalkan contohnya kayak pohon kelapa, pohon palem, sama pinang. Nah, ketiga tumbuhan ini termasuk dalam satu genus dengan berbeda-beda spesies. Nah, yang kedua ada famili. Nah, famili ini gabungan dari beberapa genus yang memiliki ciri-ciri tertentu. Selanjutnya tingkat ketiga ada ordo. Ordo ini terdiri atas beberapa famili dengan ciri-ciri tertentu. Yang keempat ada kelas. Kelas ini terbentuk dengan beberapa ordo dengan ciri-ciri tertentu. Lalu yang terakhir ada filum. Nah, ada filum atau divisi. Bedanya apa? Filum ini penamaan untuk jenis hewan, yang divisi untuk jenis tumbuhan. Nah, dikelompokkan ke dalam filum apabila ada beberapa takson kelas memiliki ciri-ciri tertentu. Dan yang terakhir ada pemberian nama. Nah, pada pemberian nama ini kita menentukan nama atau pemberian nama pada makhluk hidup bisa menggunakan kunci determinasi. Nah, pada sistem penamaan makhluk hidup juga
dapat dilakukan dengan beberapa sistem. Salah satunya adalah sistem tata nama ganda atau binominal nomenclature dengan menggunakan bahasa Latin. Nah, nanti binominal nomenklaturnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada video selanjutnya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.